untuk studi AMDAL dan LARA. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Sarwo Edi Lewit. Saya dipercayakan oleh PT Artama dalam hal ini untuk melakukan studi AMDAL dan LARA, dan di saat ini saya juga dipercayakan untuk memberikan materi sosialisasi dan konsultasi publik terkait rencana kegiatan kuari alternatif bendungan benar yang berada di Kecamatan Loano. Tanpa membuang waktu, saya langsung saja masuk dalam materi paparan. Yang pertama, untuk identitas dari Pemrakasa untuk kuari alternatif bendungan benar di Kecamatan Loano ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai Seraya 4, yang mana saat ini kepala balainya adalah Bapak Dwi Purwantoro STMT, dan instansi tersebut beralamatkan di Jalan Solo kilometer 6 Yogyakarta. Kemudian untuk tim penyusun AMDAL dan LARA, kami adalah dari PT Artama Interkonsultindo, yang mana kantor dari Artama ini berada di Jakarta, yang mendapatkan kuasa untuk melaksanakan studi LARA dan AMDAL oleh Balai Besar Seraya 4. Untuk Artama sendiri sudah memiliki legalitas sebagai lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga kajian yang kami berikan secara legal sudah memiliki dasar hukum. Kemudian masuk ke dalam kronologis dari kenapa ada penyusunan AMDAL dan LARA terkait kuari alternatif. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu PPK, Ibu Polri, bahwasannya bendungan benar yang berada di Kabupaten Purworejo itu dia memiliki kebutuhan material batuan khususnya andesit kurang lebih 16 juta meter kubik. 16 juta meter kubik ini didapatkan dari kebutuhan 8,5 juta itu dikali dengan 200%. Karena setiap lokasi yang memiliki kuari tidak serta-merta memiliki batuan yang seragam, karena ada kekal dan sebagainya, sehingga dikalikan 200% supaya bisa memenuhi kebutuhan akan material pembangunan bendungan benar. Kemudian secara prinsip bendungan benar sendiri sudah memiliki izin secara teknis maupun lingkungan. Hal itu ditandai dengan adanya rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Provinsi Jawa Tengah terkait izin lingkungan yang telah diterbitkan, diantaranya bendungan benar dan Wadas sebagai kuarinya. Namun pada saat perjalanan kegiatan tersebut ada gejolak sosial yang tidak bisa diselesaikan sampai dengan sekarang, sehingga dari Balai Besar Seraya 4 mengambil keputusan untuk mencari lokasi kuari alternatif. Untuk sepengetahuan Bapak Ibu, lokasi kuari alternatif di Kecamatan Loano ini sudah masuk dalam kajian terdahulu. Jadi pada saat melakukan studi bendungan untuk mendapatkan kuari ada dua tempat, Wadas dan Kecamatan Loano, Kecamatan Benar dan Kecamatan Loano. Kebutuhan batuan terpenuhi di antara dua kecamatan tersebut. Hanya secara jarak untuk Wadas lebih dekat daripada bendungan benar, sehingga dimanapun pada saat kita melaksanakan sebuah kegiatan usaha kita akan mencari yang nilai ekonomis. Tapi dalam perjalanan perlu digarisbawahi terjadi gejolak sosial, dan itu membuat sehingga alternatif kedua tetap dipilih di Kecamatan Loano, dan saat ini kita mengurus perizinannya. Untuk lokasi alternatif kedua ini dia berada di Desa Guyangan, tepatnya Desa Gemiji, Desa Banyuasin Separe dan Banyuasin Kembaran, dengan luas lokasi atau luas lahan kuari nantinya adalah kurang lebih 38 hektar. Itu untuk informasi awal bahwasanya lokasi di Loano ini, di Kecamatan Loano, adalah kurang lebih 38 hektar yang akan dijadikan kuari. Apabila di dalam lokasi tersebut tidak terpenuhi secara keseluruhan 16 juta meter kubik, kemungkinan besar Balai Besar Seraya 4 mungkin bisa bekerjasama dengan PU yang sudah terbit di sekitar, sehingga bisa menyuplai material ke bendungan benar. Itulah yang menjadi latar belakang atau kronologis adanya penyusunan AMDAL dan LARA di kuari alternatif untuk Kecamatan Loano. Kemudian Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan adalah tujuan dari sosialisasi dan konsultasi publik kita di hari ini. Yang pertama adalah agar masyarakat, khususnya masyarakat Sebat Desa, Keminjing, Banyuasin, Separe dan Kembaran serta Guyangan bisa mendapatkan informasi secara detail langsung dari Balai Besar Seraya 4, sehingga tidak ada informasi-informasi yang simpang siur. Bahwasanya secara letak administrasi kuari alternatif berada di 4 desa, di Desa Guyangan, Keminjing, Banyuasin Separe dan Banyuasin Kembaran, dengan luas kurang lebih 38 hektar.
Kemudian di saat ini juga dari tujuan konsultasi publik ini kami mengharapkan masyarakat dapat menyampaikan saran tanggapan atas rencana kegiatan ini, sehingga apabila ada saran tanggapan dari Bapak Ibu bisa kami akomodir dalam kajian kami lebih detail lagi di dalam Anda. Itu harapan dari tujuan konsultasi publik. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan atau ketidaklayakan. Jadi dalam AMDAL output akhirnya adalah kelayakan atau ketidaklayakan. Apabila 100% masyarakat menolak terhadap kuari ini, otomatis terjadi ketidaklayakan terhadap kajian atau lokasi yang akan diacu. Tapi kalau seandainya ada beberapa saja yang menolak, namun yang menerima lebih banyak, itu jadi pertimbangan, karena yang memberikan kelayakan dan ketidaklayakan adalah komisi penilai AMDAL, bukan dari balai, bukan dari SN, bukan dari dinas lingkungan hidup sendiri. Karena di dalam komisi penilai AMDAL semua stakeholder diundang, dari aparat pemerintah desa setempat, dari kecamatan, kemudian dari dinas instansi terkait di kabupaten maupun dari provinsi. Karena lokasi tersebut berkaitan dengan pembangunan strategis nasional di lingkungan. Kemudian harapan yang kedua adalah masyarakat dapat menyampaikan syarat dan pendapat yang tertulis maupun lisan. Jadi sebentar kalau ada masukan lisan kami siap menerima, tertulis kami siap menerima, sehingga kami bisa mengkaji di kajian di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Itulah harapan dari tujuan sosialisasi dan konsultasi publik kita di sini. Kemudian output dari sosialisasi dan konsultasi publik ini pada prinsipnya sama seperti yang sudah saya sampaikan, adalah masukan secara tertulis maupun lisan, dan yang kedua adalah ini yang paling utama, penunjukan perwakilan masyarakat. Jadi AMDAL ini wajib dikawal dari masyarakat yang terdampak. Jadi mungkin di sebentar di akhir acara, apabila ada Bapak Ibu yang berkenan ditunjuk sebagai perwakilan masyarakat yang nantinya akan menjadi anggota komisi penilai AMDAL pada saat sidang komisi, ayo kita tentukan bersama sehingga bisa mengawal aspirasi yang ada di saat ini. Sebentar kita laksanakan acara sosialisasi dan konsultasi publik. Jadi output yang paling utama adalah penunjukan perwakilan masyarakat. Nanti kita akan sertai nama lengkap, nomor KTP, beserta tanda tangan dari wakil masyarakat dan diketahui oleh mungkin Pak Camat atau Bapak Kepala Desa yang hadir, dan juga dari Balai Besar Wilayah Nasional Seraya Opak. Itulah dari visualisasi dan konsultasi publik. Kemudian sekarang kita masuk di dalam mengapa rencana kegiatan kuari alternatif ini perlu menyusun dokumen AMDAL, perlu menyusun kajian larat. Kalau berbicara AMDAL, kita berbicara dampak penting, yang mana semua dampak penting kalau mengacu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu wajib menyusun AMDAL, karena dampak tersebut belum bisa diprediksikan seberapa besar yang akan timbul dari kegiatan yang akan dilaksanakan, khususnya rencana kuari alternatif. Sehingga dalam kajian AMDAL ini kita akan mengambil studi Biruna lingkungan awal, dan kemudian kita akan memprediksikan dengan adanya kegiatan kuari apakah bisa menurunkan kualitas lingkungan seberapa besar, dan dari dampak tersebut memiliki seberapa penting sifatnya. Disitulah tujuan AMDAL hadir, untuk melindungi dan mengelola lingkungan sehingga tidak ada lagi kerusakan lingkungan akibat kegiatan yang kita lakukan. Meskipun dalam kenyataannya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berjalan tidak memikirkan lingkungan walaupun sudah memiliki izin lingkungan. Tapi dengan dasar amanah undang-undang ini, Balai Besar Seraya Opak menyusun AMDAL untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat rencana kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian untuk terkait mengapa kuari alternatif dengan luasan 38 hektar ini wajib AMDAL, mengacu dari Permen LHK 38 tahun 2019. Jenis usaha kita ini dari segi luasan sudah melebihi dari 5 hektar. Kemudian kebutuhan material yang nantinya tergali dari lokasi kuari ini sudah melebihi dari 500.000 meter kubik. Sehingga dengan justifikasi tersebut, kegiatan ini wajib AMDAL di bidang pertambangan. Kemudian dilihat dari sensitivitas dari lokasi kegiatan kita berdasarkan tata ruang yang detail dari Kabupaten Purworejo. Untuk saat ini yang berlaku masuk dalam zona lindung dan juga resapan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut terkait zona lindung dan zona resapan yang berada di kegiatan kita.
Jadi itulah menjadi landasan kenapa Balai Besar Serai Opak menyusun dokumen AMDAL dan studi ARAP. Untuk pedoman pelibatan masyarakat sendiri, ini ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2012 nomor 17 yang mana dia minta masyarakat wajib dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL dan izin lingkungan. Itulah yang menjadi dasar acuan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan sosialisasi. Siapa saja yang kira-kira akan dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL? Yang pertama adalah masyarakat yang terdampak, masyarakat yang memiliki lahan dalam luas konsesi 38 hektar maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi 38 hektar itu. Mengingat kegiatan pertambangan ini selalu menimbulkan dampak kebisingan, gangguan penurunan kualitas udara maupun runoff dan lain sebagainya yang selalu berdampak pasti di lingkungan sekitar. Kemudian juga yang akan dilibatkan adalah pemerhati lingkungan, yang mana pemerhati lingkungan secara prinsip selalu dia memerhatikan lingkungan-lingkungan yang tercemar supaya membantu pemerintah dalam mengelolanya. Kemudian juga ada juga masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Kalau berbicara masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang berada dalam satu administrasi. Jadi pada saat kegiatan ini dilaksanakan, tidak serta-merta satu desa Guyangan semua terdampak secara primer. Tapi kalau terdampak secara tersier bisa, sehingga masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam AMDAL pun juga dilibatkan. Jadi lebih seperti itu. Kemudian untuk pengumuman publik dari Balai Besar Serai Opak akan memberikan informasi publik nanti dalam waktu dekat di Koran Tribun Jateng supaya masyarakat yang terpengaruh atas bentuk keputusan dalam AMDAL juga bisa berpartisipasi di dalam proses penyusunan AMDAL. Dan waktu yang diberikan untuk memberikan saran masukan tanggapan itu kurang lebih 10 hari. Apabila melebihi dari 10 hari dianggap saran masukan tanggapan tidak bisa diterima. Itu sudah menjadi sebuah kriteria atau sebuah syarat di dalam pengumuman publik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau sampaikan juga proses penyusunan AMDAL ini kurang lebih ada 15 tahapan. Jadi di saat ini kita masih berada di tahapan 1 yaitu pengumuman dan konsultasi publik. Harapannya semua saran masukan Bapak Ibu itu bisa kami akomodir dalam rangka acuan. Jadi di tahap 2 adalah rangka acuan. Kemudian di tahap ketiga kita akan membawa dokumen dan diuji secara administrasi. Apakah sudah lolos atau tidak? Apakah sudah memiliki izin prinsip yang ada atau belum? Kalau seandainya belum memiliki izin prinsip seperti izin tata ruang, maka dengan otomatis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng dan atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo yang jika sudah memiliki komisi penilai AMDAL bisa menolak dokumen karena harus dilengkapi dulu izin secara prinsip terkait kesesuaian tata ruang. Setelah pada saat penilaian selesai, jika dokumen diterima dan dinilai, akan terbit SK kerangka acuan yang mana semua dampak yang diprediksikan menjadi dampak penting hipotetik akan dikaji lebih jauh di dalam AMDAL dan RKL-RPL. Di situ setelah dilanjutkan sampai dan RKL-RPL, jika secara teknis sudah clear secara metode dan sebagainya, akan dibawa ke forum komisi penilai. Disitulah nanti Bapak Ibu yang sebagai perwakilan masyarakat akan dilibatkan di dalam komisi penilai sebagai orang yang bisa mengambil keputusan terhadap kelayakan lingkungan dari rencana kegiatan waring alternatif. Itu adalah proses penyusunan AMDAL dan juga terkait penerbitan SKKL dan izin lingkungan. Itu juga akan nanti dipasang pengumumannya apabila tidak ada yang memberikan tanggapan dan sebagainya untuk menolak izin lingkungan dan SKKL bisa diterbitkan. Kemudian untuk batas lokasi kegiatan, ini kami mengambil batas lokasi antar desa. Yang pertama di sebelah utara, dia berbatasan langsung dengan desa Kaliwadat dan Argosari. Kemudian di sebelah timur, dia berada di berbatasan dengan desa Sedayu. Di sebelah barat selatan ada Kali Telaga dan Tepansari. Dan sebelah barat desa Kali Semo dan desa Modorejo. Ini untuk peta administrasi. Ini merupakan kurang lebih 38 hektar yang akan dijadikan sebagai sumber kuarit alternatif dari Bendungan Benar. Yang berwarna orange ini merupakan desa Kemiji, ungu ini merupakan Banyuasin Separe,
kuning telur ini merupakan Banyuasin Kembaran, dan hijau yang sedikit ini merupakan dari Guyangan. Untuk citra lokasi bisa Bapak Ibu lihat ini secara existing. Mengapa kita memilih lokasi ini? Pasti ada alasannya. Kita mengejar batu andesit sebagai material utama dalam pembangunan bendungan benar. Jadi ini 38 hektar untuk lokasi kuari alternatif. Di dalam 38 hektar kuari alternatif ini, hampir secara keseluruhan dia masuk di dalam intrusi batu andesit. Jadi itulah dasar kenapa kita tidak memilih yang di sebelah barat terlalu banyak, karena sudah ada breksi yang bukan menjadi komoditas utama untuk pembangunan bendungan benar. Untuk saat ini dari Balai sendiri sudah melakukan kegiatan eksplorasi namun belum selesai, sehingga kami juga belum mengetahui secara real di lokasi 38 hektar berapa volume yang ada. Ini terkait kesesuaian lokasi dengan tata ruang. Secara prinsip kalau mengikuti tata ruang Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo itu masuk dalam kawasan pertambangan mineral dan batuan salah satunya. Kemudian kalau tata ruang Kabupaten Purworejo, Kecamatan Luangan juga masuk dalam kawasan pertambangan untuk bahan tambang batuan andesit. Namun secara tata ruang detail, rencana detail tata ruang Kabupaten Purworejo, setelah kami bersurat ke Dinas PUPR, kami mendapatkan bahwa lokasi kita ternyata masuk dalam hutan lindung. Kemudian ada juga masuk di dalam kawasan yang dikelola oleh masyarakat dan juga resapan. Sehingga secara prinsip Balai Besar akan bersurat ke Kementerian ATR untuk meminta diskresi terkait lokasi tersebut bisa diajukan sebagai lokasi kuari alternatif, mengingat dari Perda Tata Ruang Kabupaten Purworejo untuk RDTR-nya akan juga direvisi dan di dalam lokasi kegiatan sudah berubah dari tadinya yang kawasan lindung akan berubah menjadi daerah hortikultura sehingga bisa diajukan sebagai kegiatan pertambangan. Jadi apabila lokasi tersebut kita belum bisa mendapatkan izin tata ruang, otomatis dokumen sebagus apapun akan diajukan di Dinas Lingkungan Hidup atau KPR akan ditolak. Ini merupakan tata ruang Provinsi Jawa Tengah. Kemudian saya akan sampaikan untuk tahapan rencana kegiatan. Untuk tahapan rencana kegiatan ini dari Balai Besar Surya Wafak sudah mengklasifikasi ada 4 tahapan. Kita memberikan ancak-ancak 4 tahapan, yaitu dari tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, tahap operasional, dan tahap pasca operasional. Di dalam tahap prakonstruksi, yang pertama akan dilakukan proses pengurusan perizinan. Konsultasi publik di hari ini merupakan bagian dari pengurusan perizinan. Kemudian nantinya juga ada sosialisasi dan konsultasi publik. Itu masih menjadi satu kesatuan. Kemudian akan dilaksanakan juga setelah ini adalah pembebasan lahan. Pembahasan lahan ini akan mengacu dari studi larat. Studi larat nanti mungkin Pak Sarjuni bisa menjelaskan lebih detail. Kemudian masuk di tahap konstruksi, akan dilaksanakan kegiatan penerimaan tenaga kerja. Di sini penerimaan tenaga kerja juga akan melibatkan tenaga kerja lokal. Kemudian untuk selanjutnya adalah mobilisasi peralatan yang akan bertujuan untuk membantu atau mempermudah kegiatan penambangan di lokasi kegiatan. Setelah itu juga nanti akan dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendukung dari base camp, kantor, jalan tambang atau hauling sampai ke lokasi bendungan benar. Setelah itu di tahap operasional akan dilaksanakan kegiatan pembersihan lahan. Jadi pohon-pohon yang ada di lokasi kegiatan akan dibersihkan dengan alat mekanis. Kemudian juga akan dilaksanakan pengupasan tanah penutup atau topsoil, yang mana topsoil tersebut juga nanti akan disimpan sebagai bahan untuk reklamasi di lokasi kegiatan. Kemudian akan dilakukan juga pengupasan dan pengangkutan overburden. Overburden ini seperti cenderung kayak tanah liat gitu Pak, dari hasil pelapukan batu andesit karena memiliki kekerasan yang kurang baik, itu kami mengklasifikasi masuk dalam overburden. Kemudian akan dilakukan juga di lokasi kegiatan operasional kasar untuk memecah beberapa batu-batu menjadi agregat. Setelah itu akan dilaksanakan pengangkutan agregat beton dari lokasi kuari menuju bendungan.
dan juga pengoperasian sarana dan prasarana. Itulah tahapan di operasional yang nantinya secara keseluruhan ini akan menghasilkan dampak yang nanti kami kaji lebih detail. Nanti akan saya sampaikan dampak-dampak apa saja yang akan timbul dari 4 tahapan ini. Kemudian di tahap pasca operasional di akhir, dari balai ini berencana akan melakukan pembongkaran sarana dan prasarana. Jika bangunan-bangunan yang dirasa tidak bisa dimanfaatkan lagi atau akan memberikan risiko besar, itu akan dibongkar. Tapi kalau ada sarana prasarana yang masih baik, itu bisa dipelihara, mungkin bekerjasama dengan desa maupun kecamatan. Kemudian akan dilaksanakan demobilisasi peralatan yang akan dikembalikan ke tempat semula. Setelah itu dilanjutkan dengan rehabilitasi lahan bekas quarry. Di sini rehabilitasi lahan bekas quarry itu rencana dari balai, dia menginginkan pasca tambangnya itu akan seperti tebing breksi di Jogja, sehingga bisa menarik wisatawan untuk bermain atau berrekreasi di lokasi bekas tambang. Itu akhir dari lokasi quarry alternatif ini. Setelah itu baru dilaksanakan pelepasan tenaga kerja. Itu merupakan deskripsi rencana kegiatan terkait tahapan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di lokasi quarry alternatif dengan luasan 38 hektar. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya mau sampaikan juga di awal bahwasanya luas lahan quarry sudah saya sampaikan 38 hektar. Kedalaman galian nanti akan bervariasi dari 60 meter sampai dan 100 meter. Kemudian untuk jumlah kebutuhan material 16 juta meter kubik. Kalau di dalam lokasi tidak memenuhi, akan bekerja sama dengan lokasi-lokasi guyur yang sudah ada atau memiliki izin usaha tambang. Karena secara prinsip material yang masuk di lokasi bendungan benar tidak boleh material ilegal. Berhubung ini adalah kegiatan proyek strategis nasional dan punya pemerintah, material yang harus masuk adalah material yang legal, yang mana material itu dari tempat asalnya harus memiliki izin. Kalau guyur reguler harus memiliki IUP operasi produksi. Kemudian untuk panjang jalan yang akan direncanakan dari lokasi kita, lokasi quarry 38 hektar dari 4 desa ini sampai ke lokasi yang pernah direncanakan dari Wadas ke Bendungan Benar kurang lebih 5,4 km dengan lebar jalan yang direncanakan 20 meter, sehingga total luas lahan untuk jalan 10 hektar yang akan dibuka. Setelah itu untuk lokasi pembangunan jalan sendiri, dia nanti tepatnya berada di Desa Kemijing karena akses utama kita nanti dari Desa Kemijing dan arah penambangan kita juga dari Desa Kemijing. Kemudian untuk desa-desa selanjutnya adalah Desa Kaliwadah dan Desa Kedung Loteng yang adalah yang ada di Kecamatan Bener. Itulah lokasi pembangunan jalan yang direncanakan. Kemudian untuk peralatan yang akan digunakan, ini pasti akan menggunakan alat mekanis antara lain eksavator, bulldozer, roller drill, granite breaker, kemudian dump truck sehingga bisa mengangkut material. Ada crushing crane juga untuk menghancurkan material dan lain sebagainya. Sehingga peralatan-peralatan ini pasti bisa menimbulkan dampak dan akan kita kaji lebih jauh untuk dikelola dan dipantau. Untuk tenaga kerja, ini yang direncanakan berdasarkan data dari Pemrakarsa atau Balai Desa itu dia membutuhkan kurang lebih 293 tenaga kerja, yang mana dia memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal itu kurang lebih 31% atau kurang lebih 90 orang yang bisa berkontribusi. Itu yang untuk unskill. Tetapi kalau di dalam 4 desa ini, khususnya Desa Kemijing, Goyangan, dan Banyumas Separe, Banyumas Barat, jika ada putra-putri daerah yang memiliki kualifikasi yang mumpuni, bisa juga terlibat langsung untuk mengisi posisi-posisi strategis di dalam lokasi kegiatan. Jadi itulah kebutuhan tenaga kerja dan peluang tenaga kerja lokal kurang lebih 31% atau 90 orang. Kemudian untuk sarana prasarana penunjang, di sini akan dibangun kantor, pos jaga dan bengkel, gudang bahan peledak. Mengingat sistem penambangan ini quarry dengan metode penambangan plastik, karena kalau menggunakan breaker sepertinya agak sulit. Kekuatan batuan andesit yang berada di Loano maupun Wadas atau Kecamatan Benar itu sangat keras, sehingga untuk sampai pada target yang direncanakan itu agak sulit.
Jadi menggunakan blasting untuk memberaikan batuan yang ada sehingga mempermudah pengangkutan nantinya. Setelah itu juga nanti akan dibuat parkiran untuk alat mekanis dan juga lock stock, dan juga ada bank soil yang tadi saya sampaikan, ada tanah penutup yang akan ditampung dan akan dipakai untuk reklamasi, dan juga ada disposal area. Kurang lebih membutuhkan lahan 49.000 meter persegi atau 4,9 hektar. Terkait rencana jalan alternatif atau trase yang kita rencanakan, kalau menghitung dari lokasi Kuari sampai ke Bendungan Benar itu kurang lebih 12 km. Tetapi rencana jalan yang kita buat nanti ini untuk sambung dari rencana jalan Wadas ke Bendungan itu cuma 5,42 km. Yang di atas ini merupakan lokasi Kuari. Dan di lokasi Kuari sebelah ini, dan ini merupakan lokasi Bendungan Benar. Kemudian untuk berdasarkan survei yang ada yang dilakukan di tanggal 21 Juli dan 28 Juli, alternatif rute ini akan dilaksanakan pemotongan bukit juga untuk melandaikan akses jalan, karena kurang lebih di sebelah sini bagian ini bukit curam, bukit yang agak tinggi sehingga harus diikat, dan grid dari lintasan jalan yang kami rencanakan itu slope-nya 6,2 sampai dengan 7,3%. Diharapkan dengan slope jalan seperti ini atau kemiringan jalan seperti ini, alat angkut tidak ada yang sulit dalam angkut material. Kemudian untuk bangunan-bangunan yang terdampak pada saat nanti kegiatan ini dilaksanakan untuk pembuatan jalan angkut ini, ada rumah, kemudian rumah dan jalan, masjid Renginsari, dan toko pulang. Kalau untuk rumah itu ada di lokasi yang pertama di Kerajaan Kedemboteng. Kemudian rumah dan jalan itu berada di Wareng, Kaliwadah, Kecamatan Benar. Dan yang ketiga ada masjid Renginsari itu di Kerajaan Kaliwadah, Kecamatan Benar. Dan yang keempat ada toko kelontong itu di Dusun Ngaguk Kemijing, Kecamatan. Kurang lebih itu lintasan jalan yang akan direncanakan. Mengingat di dalam dokumen lingkungan terdahulu akses jalan harus dibuat baru untuk kebutuhan jalan tambang, tidak boleh menggunakan akses jalan umum, sehingga Balai Seraya Opak mengambil keputusan sesuai dengan komitmen yang ada di dalam dokumen lingkungan sebelumnya untuk membuat lintasan jalan baru yang panjangnya 5,42 km. Untuk solusi bangun terdampak itu akan dilakukan relokasi dan akan dibangunkan bangunan baru yang setipis dan senilai. Tapi lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh tim LARA terkait bangunan maupun lahan yang terdampak dari kegiatan Kuari maupun akses jalannya. Bapak Ibu, terkait dampak yang ditimbulkan sudah saya sampaikan tadi dari tahap konstruksi, dari tahap prakonstruksi, konstruksi, operasional dan pasca operasional. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan, antara lain yang pertama di tahap prakonstruksi, pada saat proses perizinan, dampak primernya atau dampak yang langsung terdampak kepada masyarakat itu adalah perubahan dan sikap persepsi masyarakat, entah sikap persepsi positif atau negatif yang sudah berkembang di masyarakat. Kemudian untuk acara sosialisasi dan konsultasi publik di hari ini pasti juga akan membawa dampak primer bagi Bapak Ibu, apalagi warga masyarakat yang tinggal di sekitar maupun di lokasi kegiatan, adalah perubahan sikap dan persepsi juga. Kemudian juga di pembebasan lahan, pasti orang juga bertanya-tanya apakah lahan dia terjual atau terbeli atau tidak dan sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi. Dimanapun selalu menuliskan kalau tidak diselesaikan baik-baik. Jadi di dalam AMDAL akan kami kaji lebih detail terkait hal ini, seberapa besar dampaknya dan seberapa penting sifat dampaknya, sehingga kita bisa mendapatkan formula untuk bagaimana treatment atau pengelolaan yang baik, sehingga dampak-dampak tersebut ini bisa diminimalisir maupun kita bisa antisipasi menghilangkan secara terus. Kemudian di tahap konstruksi, dampak yang kami sudah prediksi sesuai dengan tahapan kegiatan. Yang pertama pada saat penerimaan tenaga kerja,
dalam penerimaan tenaga kerja ini pasti ada terbuka kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal di tempat desa. Kemudian dampak sekunder yang dirasakan langsung nantinya oleh masyarakat yang terlibat dalam bekerja adalah peningkatan tingkat pendapatan. Kemudian dampak tersier, apabila masyarakat itu diterima sebagai pekerja pasti dia senang, tapi kalau ada masyarakat yang tidak diterima sebagai tenaga kerja pasti akan marah dan lain sebagainya. Dan itu bisa positif dan negatif dalam konteks ini di dampak tersier. Kemudian dilanjutkan pada saat kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi, itu akan terjadi penurunan kualitas lingkungan, kualitas udara, peningkatan kebisingan, ada terjadinya kerusakan jalan, gangguan kelancaran lalu lintas, dan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang mana jika tidak dikelola dengan baik untuk kerusakan jalan maupun lalu lintas ini akan berdampak terhadap keselamatan lalu lintas para pengguna jalan yang berada di jalan umum. Sehingga dalam AMDAL sendiri akan kami kaji lebih detail sehingga bisa mendapatkan teknik pengelolaan yang sesuai. Kemudian untuk pembangunan sarana dan prasarana hampir sama dengan mobilisasi, hanya ada tambahan adalah perubahan bentang alam. Kemudian juga ada timbulan limbah cair, limbah padat, limbah B3, dan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang mana dalam perubahan bentang alam pada saat kita melaksanakan pembersihan lahan dan sebagainya, dia akan meningkatkan air larian runoff. Dan jika tidak dikelola dengan baik, runoff itu bisa langsung masuk ke sungai secara langsung dan bisa membuat pendangkalan terhadap sungai-sungai di sekitar lokasi kuari. Itulah yang harus diantisipasi nantinya dan akan kami kaji lebih detail dalam dokumen AMDAL. Kemudian di tahap operasional ini ada banyak. Mungkin saya langsung pada pengambilan material. Pada saat penggalian material dengan menggunakan peledakan ini, otomatis dia akan menurunkan kualitas udara di lokasi kegiatan maupun sekitar lokasi kegiatan. Mengingat udara itu media penyebar dampaknya adalah angin, sehingga hal ini perlu kita cermati lebih baik dan akan kami kaji lebih detail di dalam AMDAL. Dan juga ada peningkatan kebisingan, peningkatan getaran akibat plastik menggunakan bahan peledak tadi. Terus ada perubahan bentang alam, gangguan keselamatan kerja. Di dalam penurunan kualitas udara ini, dia langsung berdampak terhadap peningkatan prevalensi penyakit. Karena kegiatan yang kita lakukan lumayan panjang, kurang lebih 2-3 tahun pada saat kegiatan pengambilan material ini berlangsung, sehingga diprediksikan peningkatan prevalensi penyakit ini sangat mungkin dan pasti akan terjadi jika kegiatan yang dilakukan di lokasi kegiatan tidak dikelola dengan baik. Sehingga kalau tidak dikelola dengan baik, pasti ada sikap dan persepsi positif dan negatif dari masyarakat. Bisa saja masyarakat langsung demo dengan semangat seperti di Wadas akibat lingkungan yang dia rasakan sudah tercemar akibat kegiatan kuari. Jadi secara keseluruhan saya simpulkan dalam studi kuari alternatif di Bendungan Benak untuk di Kecamatan Luano ini terkait dampak positif yang akan muncul ada 3 yang kami deteksi, dan ini akan kami fokuskan di dampak positif ini. Bagaimana caranya supaya lebih positif lagi dalam dokumen kajian kami. Yang pertama, terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, terbukanya kesempatan berusaha bagi masyarakat. Mengingat para pekerja yang berada mungkin bisa berbelanja di sekitar lokasi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dia, dan itu peluang bagi masyarakat sekitar untuk berusaha, dan juga bisa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan ada kurang lebih 22 dampak negatif yang ini wajib dikelola dan dipantau supaya kita bisa melaksanakan amanah dari Undang-Undang 32 tahun 2009, antara lain sikap dan persepsi, terjadinya konflik sosial, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, peningkatan getaran, timbulan limbah B3, timbulan limbah cair, timbulan limbah padat, perubahan bentang alam, peningkatan debit air larian, peningkatan laju erosi dan sedimentasi, penurunan kualitas air permukaan, kuantitas air permukaan, penurunan kuantitas air permukaan, dan penurunan kualitas air tanah.
serta gangguan kestabilan lereng, bahaya kebakaran yang berada di dalam kantor, bahan peledak dan sebagainya di gudang bahan peledak, gangguan kelancaran lalu lintas, gangguan keselamatan lalu lintas, terjadinya kerusakan jalan, peningkatan prevalensi penyakit, serta yang terakhir gangguan keselamatan dan kesehatan para pekerja yang kemudian akan kami kaji lebih jauh di dalam Andal untuk mendapatkan besaran dampak serta sifat penting dampak. Kemudian dari sifat penting dampak yang kita dapatkan akan kita rumuskan semua di dalam RKL RPL yang akan menjadi dokumen panduan dan dokumen komitmen bagi Pemrakarsa untuk pelaksanaan penambangan material batu andesit di kuari alternatif di Kecamatan Luang. Mungkin itu penyampaian saya dari Amdal. Selanjutnya saya berikan kesempatan buat ini terkait larak yang berada di Mas 3